Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran dari saya pagi hari ini. Oke, dalam pelajaran PSPT hari ini materinya adalah mengidentifikasi kerusakan kopling ya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, seperti yang kalian ketahui, kopling itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya bekas diafragma, plat kopling, kanvas kopling, terus rilis bearing ya. Itu bagian-bagian inti dari kopling. Jadi jika terjadi kerusakan, gejala kerusakan pada kopling, paling tidak dari 4 bagian itu. Yang pertama ini gejala dari slip kopling ya, slip dari plat kopling. Biasanya itu kesulitan dalam memasukkan gigi transmisi ya. Untuk gigi transmisi yang sulit dimasukkan itu biasanya salah satu tanda bahwa kopling dalam kendaraan Anda itu mengalami masalah. Jadi kenapa bisa sulit dimasukkan? Hal itu disebabkan karena kopling yang belum terbebas sempurna saat pedal kopling diinjak ya. Di sini jika kopling keras ya atau tekanannya pendek, maka transmisi akan sulit dikendalikan karena tenaga mesin belum 100% terputus. Nah, ini kondisi lain dari gejala lain dari kondisi kampas yang tipis dan kopling yang perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya itu gimana? Dengan cara menyetel celah kopling ya, menyetel celah kopling pada kopling jenis mekanik. Kalau koplingnya itu yang mekanik, itu celah koplingnya disetel saja. Dan kalau yang untuk yang jenis hidrolik, itu dapat diatasi dengan melakukan bleeding ya, bleeding pada pipa hidrolisnya. Oke, seperti membleeding selang rem, minyak rem ya. Yang kedua, biasanya itu untuk kendaraan yang digunakan untuk menanjak, jalanan menanjak, atau mungkin dia penggunaan kopling itu si pengemudi ini masih belum paham betul bagaimana cara mengemudi yang baik dan benar ya. Jadi biasanya menginjak kopling setelah memasukkan transmisi ke gigi 1, 2, 3, 4, tapi kakinya itu tidak pindah dari pedal kopling. Jadi menyebabkan kampas kopling itu belum terbebas secara full. Jadi masih menyebabkan gesekan antara kampas kopling dan flywheel. Oke. Jadi di situ biasanya gesekan-gesekan itu karena kampas kopling ini terbuat dari bahan sejenis asbes, terus ada fiber, ada serat-serat ya, terus ada dari apa yang namanya akrilik juga. Jadi di sini mungkin bisa terbakar dan menimbulkan bau yang khas. Aromanya seperti kalau kita biasa cium, kalau kita sering bepergian ke jalanan yang menanjak atau menurun, seperti bau kampas rem terbakar, sama, kurang lebihnya sama, karena bahannya, kandungannya itu juga hampir sama ya, antara kampas kopling dengan kampas rem ya. Jadi biasanya timbul saat berada di medan pegunungan ya, ini ya, medan pegunungan akibat penggunaan pedal kopling secara tidak penuh yang menyebabkan slip antara flywheel dan kampas kopling, atau yang biasa disebut dengan setengah kopling ya. Ini salah satu trik untuk driver agar kendaraan itu bisa kuat menanjak, karena kalau mungkin kopling dilepas secara penuh, tenaganya tidak ada, jadi digunakan setengah kopling ya, dibuka setengah. Jadi itu biasanya menimbulkan gesekan antara flywheel dan kampas kopling sehingga terbakar dan bau. Jika hal ini terus dibiarkan, akan membuat kampas tergerus dan cepat habis. Oke, jadi ini jangan terlalu sering ya, trik seperti ini ada baiknya juga, tapi malah cenderung ke berakibat tidak baik kepada
kendaraan kamu, terutama komponen bagian kopling ya. Terus cara mengatasinya ya hentikan kendaraan saat bau mulai tercium dan hindari penggunaan setengah kopling agar kampas kopling lebih awet. Ya, paling gampang ya berhenti, kalau begitu bau kamu berhenti, terus nanti jalan lagi ketika aromanya sudah hilang, bau koplingnya yang terbakar itu sudah hilang. Oke. Hindari cara mengemudi yang seperti itu ya. Kemudian kopling tidak berfungsi. Kenapa kopling itu tidak berfungsi? Ya, ini ditandai dengan pedal kopling yang terasa empuk dan ringan saat diinjak. Begitu diinjak kayak ngempos, diinjak bablas. Lah, hal ini disebabkan karena terjadi kebocoran atau terdapat udara dalam selang hidrolik kopling ya. Biasanya ditandai dengan terjadinya rembesan pada baut atau selang hidrolik. Ini kejadiannya sama dengan rem yang blong, rem cakram blong. Kalau sebuah sistem hidrolik di dalamnya terdapat udara yang terjebak, itu akan mengakibatkan ngempos ya atau ngeblong ya. Maka dari itu kopling jadi tidak berfungsi. Ini pada kopling hidrolik ya. Nah, sebentar. Oke. Cara mengatasinya bagaimana? Untuk sistem hidrolik ya dicek sistem hidroliknya. Jika ada udara pada selang ya lakukan bleeding. Namun jika terjadi kebocoran, misalkan rembes dari baut-baut dari selang hidroliknya, ya segera ganti selang hidroliknya dan lakukan pengisian minyak kopling sesuai batas pengisian ya. Selanjutnya adalah RPM tinggi namun tidak ada tenaga. Lah ini seperti yang pernah saya temui di jalur menanjak di Dieng itu ya, kejadiannya sama seperti ini. Mobil Kijang Innova, dia digas ngereng, suaranya kencang tapi tidak bisa jalan, atau jalan tapi tidak memiliki tenaga ya. Lah, gejala ini itu biasanya ditandai dengan saat transmisi dimasukkan dan pedal kopling dilepas, mobil tidak segera berjalan, nggak punya daya. Kenapa bisa seperti itu? Karena putaran mesin itu yang seharusnya diteruskan ke transmisi itu tidak maksimal. Ini disebabkan karena kampas kopling yang mulai habis atau bekas kopling yang lemah. Jadi kerja kampas kopling ini tidak bisa maksimal ya. Tenaga dari flywheel itu tidak bisa diteruskan ke transmisi ya. Jadi percuma, transmisi masuk tapi flywheel tidak memberikan gerakan karena tidak berhubung. Karena tidak terhubung jadinya ya tidak ada tenaga, cuma ngereng aja. RPM tinggi tapi nggak ada tenaga. Cara mengatasinya bagaimana? Tidak ada hal lain selain mengganti kampas kopling atau bekas koplingnya. Kalau kampasnya masih bagus, bekasnya yang lemah ya ganti bekas. Tapi kalau kampas itu sudah habis, sudah melebihi batas maksimum ketebalan plat kopling, kampas kopling, ya segera diganti ya. Kemudian selanjutnya bunyi pada kopling ya. Bunyi pada kopling ini ada beberapa kemungkinan. Bunyi yang pada saat pedal kopling diinjak itu suaranya berdecit ya, dan hilang saat dilepaskan. Saat kamu menginjak kopling suaranya bunyi cicit cicit cicit, tapi begitu dilepas dia hilang suaranya. Nah, ini analisanya, hal ini itu karena rilis bearingnya yang mulai rusak. Rilis bearing itu terletak di dalam sini, bagian dengan diafragma ya, yang tua di as penghubung antara flywheel dan transmisi. Terus solusinya ya mengganti dengan yang baru rilis bearingnya itu ya. Kemudian yang bunyi kopling ketika mesin dinyalakan, ketika mobil di starter ya terjadi bunyi suara kopling.
decit juga sama. Ini karena ada keolengan atau keausan pada pilot bearing ya.